Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah ma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Apriandi ya. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ya, sekarang semester 5. Nah, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, jika berbicara tentang komunikasi, apa itu komunikasi? Komunikasi itu ya merupakan bisa dikatakan sebagai sebuah dialog ya, pembicaraan yang mana komunikator itu ingin menyampaikan pesan atau menyampaikan maksud yang dimau itu kepada kepada si pembicara. Nah, jadi jika ada dua orang yang berkumpul dan mereka saling berbicara, maka itulah yang namanya komunikasi. Nah, komunikasi itu juga harus dibentuk ya. Bentuknya adalah dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang terhubung, sehingga ya pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Nah, lantas apa itu komunikasi efektif? Nah, komunikasi efektif itu akan terjadi apabila pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator itu bisa tersampaikan dengan baik kepada si komunikan lawan bicaranya. Intinya pesan yang disampaikan itu sama persepsinya dengan apa yang ingin komunikator itu sampaikan gitu. Nah, contoh jika komunikator menyampaikan bahwa saya pergi ke pasar hari ini jam 7, maka informasi yang diterima oleh komunikan itu, oleh orang pendengar itu ya sama, bahwa dia akan pergi ke pasar jam 7 gitu. Itu komunikasi yang efektif, dan masih banyak lagi komunikasi efektif yang lain, komunikasi yang terhubung. Nah, jika komunikasi itu tidak terhubung, maka akan sangat sulit ya, akan sangat tidak baik gitu. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan 15 tips ya, 15 tips untuk terjadinya atau terciptanya itu komunikasi yang efektif. Nah, apa saja? Nih, yang pertama itu adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, jadi jika kita ingin berkomunikasi secara efektif, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Intinya atau artinya, jika orang lain berbicara, maka kita dengarkan tanpa kita menyela-nyela pembicaraannya. Jadilah pendengar yang baik, apalagi untuk orang yang lagi curhat atau kepada anak-anak yang menyampaikan emosi mereka, maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Selanjutnya adalah jujur dan etis, yang kedua ya. Jujur. Jadi ketika kita berkomunikasi itu ya, jujur merupakan hal yang sangat penting gitu. Jadi yang kita bicarakan itu ya benar, real apa adanya gitu, tanpa ada menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangi daripada informasi itu. Selanjutnya yang ketiga yakni berbicara dengan suara yang lembut. Nah, ya. Jadi berbicara dengan suara yang lembut ini ya biasa komunikasi itu ya jangan bertegang-tegangan otot gitu, jangan sampai keluar semua otot-ototnya ini ya. Jadi komunikasi itu ya suara yang lemah lembut ya, sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, mungkin jika orang Jawa Timur berkomunikasi dengan orang Sunda, ya itu kan memang budaya ya, orang Jawa Timur kan yang ngomongnya keras, orang Sunda yang ngomongnya lembut, ya itu biasa. Tapi lebih baik sih untuk saling menghormati. Jika lawan bicara kita ada orang yang lemah lembut, ya kita harus bisa menempatkan diri lah baik, sehingga komunikasi kita itu bisa efektif. Nah, gitu. Yang keempat yakni adalah hindari bahasa yang merendahkan orang lain. Nah, juga penting. Kadang ketika kita berkumpul ya, ngobrol-ngobrol, berkomunikasi itu ya adalah tentang merendahkan orang lain gitu. Ya jangan sampai hal itu terjadi. Yang selanjutnya yakni adalah hindari gosip. Nah, gosip ataupun membicarakan orang lain, nah itu harus kita hindari kita komunikasi, karena mungkin hari ini kita membicarakan orang lain dan akan datang itu bisa jadi kita yang dibicarakannya, maka itu tidak baik. Nah, dalam Islam juga itu dilarang karena itu termasuk ghibah ya. Bahwa kalau ghibah itu jika kita bicarakan itu benar, maka itu termasuk ghibah. Tapi kalau yang kita bicarakan tentang orang lain itu, tentang keburukan orang lain itu salah, maka jadi fitnah. Nah, jadi dua-duanya tidak ada yang benar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Selanjutnya yang keenam yakni tidak gengsi untuk memuji orang lain. Ini sangat penting dalam berkomunikasi. Ya, jadi dalam berkomunikasi itu ya minimal kita memuji mereka gitu. Minimal dari pakaiannya lah. Kita berjumpa
ya pakaianmu bagus sekali, beli di mana gitu ya, nah, segala macamnya itu bukan yang baik ya. Jadi kita puji dari penampilannya, dari ya apalagi sampai punya prestasi. Jadi ketika jumpa dan berkomunikasi ya kita puji hal itu gitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah memiliki etika kerja yang baik. Nah, ya, memiliki etika kerja yang baik dalam berkomunikasi itu penting. Yang kedelapan, jadilah orang yang bahagia dan berbaik hati untuk semua orang. Nah, jadi jika kita ingin berkomunikasi dengan orang itu ya kita harus bahagia, harus santai ya. Karena apa? Karena aura yang kita keluarkan itu akan masuk kepada kepada orang yang lawan bicara kita tadi. Jika aura kita baik, aura kita bahagia, ya, maka orang lain juga akan ikut bahagia. Tapi sebaliknya, jika aura kita itu sudah lusuh, sudah kusut, maka itu akan berakibat ataupun itu berefek kepada lawan bicara kita dengan tidak bahagia juga gitu. Maka komunikasi yang bahagia ya, jadilah jiwa yang bahagia itu sangat baik. Yang kesembilan, bersikap adil terhadap semua orang. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan orang banyak, maka kita harus juga adil. Intinya tidak hanya berbicara pada dua orang sekitar sama dia aja, tapi juga pada semuanya. Jika kita berkumpul pada satu tempat. Selanjutnya yang bersikap ramah dan sopan. Nah, jadi ketika berbicara ataupun prakomunikasi kita harus dengan adab, ramah tamah, sopan. Karena jika kesan pertamanya itu baik, maka komunikasi selanjutnya akan baik. Kan tetapi jika kesan pertama berjumpa itu sudah nggak baik, maka akan berpengaruh kepada komunikasi selanjutnya gitu. Jadi kita harus ramah dan sopan. Selanjutnya yang ke-11, berbicara dengan perlahan dan hindari kata-kata yang rumit. Nah, ini juga harus kita pahami ya, karena tidak semua orang tahu bahasa-bahasa yang rumit itu, bahasa-bahasa yang perspektif, bahasa-bahasa yang si mimi ya, itu segala macam itu orang jadi nggak paham, apalagi pada anak-anak SD. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan anak SD, jangan sampai kita berbicara tentang etimologi, terminologi, segala macamnya si ya, itu jangan, karena itu mereka nggak paham. Selanjutnya yang ke-12 ya, ini tetap tenang walaupun dalam kondisi yang stres. Nah, ini disampaikan di awal tadi bahwa jangan sampai ketika kita berkomunikasi itu kita menampakkan, mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Cukuplah kita yang tahu gitu kan tentang masalah pribadi kita segala macamnya. Selanjutnya yang ke-12, yang 13 ya, 13 maaf, memperdulikan orang lain bukan hanya diri sendiri. Oke. Yang ke-14, bersikap rendah hati dan memaafkan. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu juga penting untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain gitu. Yang terakhir, jaga privasi ya, ini penting sekali ini dalam berkomunikasi ya. Karena privasi ini ya privasi itu nggak boleh banyak orang yang tahu gitu, hanya kita saja yang tahu. Apalagi kalau yang berkomunikasi itu orang yang sudah berumah tangga, suami istri gitu kan. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada di rumah ya itu dibicarakan kepada orang lain, apalagi hal itu masalah hal intim, itu sangat dalam Islam pun tidak boleh dibicarakan. Nah, itu cukuplah dia dan suaminya yang tahu ataupun dia sama istrinya yang tahu. Itu sangat harus kita jaga, jangan sampai privasi itu terbongkar dan orang lain. Oke, demikian tadi 15 tips dari kami tentang komunikasi yang efektif. Mudah-mudahan ya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga komunikasi kita ke depan itu menjadi komunikasi yang efektif, komunikasi yang terhubung, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh komunikan. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.